Halo, selamat datang di channel saya, Erwin Widianto. Di video ini saya akan men-share kepada teman-teman yaitu tentang cara menghubungkan atau custom domain di Blogger dengan menggunakan Cloudflare ya. Jadi teman-teman, di sini kita akan menggunakan pihak ketiga yang namanya Cloudflare. Karena di sini kita akan memanfaatkan fitur dari Cloudflare yaitu kita akan mendapatkan SSL atau sertifikat gratis ya. Jadi sertifikat SSL itu dimana blog teman-teman nanti akan berawalan HTTPS ya. Jadi tidak HTTP gitu. Jadi di sininya nanti akan HTTPS website kita ya. Nah, di sini blog saya itu atau blogspot saya yang awalnya itu petaniblogcom.blogspot.com, di sini kita akan ubah atau menghubungkan di custom domainnya menjadi mode beautiful.com ya. Di sini untuk caranya teman-teman silahkan login ke bloggernya teman-teman tentunya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya teman-teman setelah login ke blogger teman-teman, di sini silahkan di bagian setting silahkan pergi ke bagian domain custom ya. Kita klik dan di sini silahkan teman-teman inputkan nama domainnya. Oke, di sini jangan lupa teman-teman di Blogger ini harus menambahkan W di awalannya seperti ini ya. Lalu kita pastikan nama domainnya seperti ini ya. Untuk format penulisannya wajib seperti ini ya. Ini sudah kebijakan dari Blogger itu sendiri. Oke, setelah menginputkannya, teman-teman silahkan klik simpan. Nah, setelah ini kita akan diinformasikan di bawahnya itu beberapa record atau CNAME yang mesti kita tambahkan ke domain kita ya, atau di record DNS-nya. Nah, karena di sini kita akan memanfaatkan atau menggunakan pihak ketiga yang bernama Cloudflare, di sini kita akan mengarahkan terlebih dahulu name server domain teman-teman ke Cloudflare ya. Nah, dan untuk caranya silahkan teman-teman login ke akun provider pembelian nama domainnya untuk melakukan perubahan name server. Di sini kita salin terlebih dahulu nama domainnya. Oke, setelah disalin di sini teman-teman silahkan masuk dan registrasi di akun Cloudflare teman-teman masing-masing. Di sini karena saya sudah pernah membuat akun, di sini kita skip saja untuk proses registrasi di Cloudflare karena umum ya teman-teman. Teman-teman juga bisa melakukannya sendiri untuk daftar dan membuat akun di Cloudflare ini. Oke. Kita tunggu proses loading untuk masuk ke dashboard Cloudflare kita ya. Selain dari SSL ya, diinformasikan juga kepada teman-teman, Cloudflare ini adalah salah satu media pengamanan atau salah satu tools yang menurut saya ini lumayan bagus untuk keamanan website teman-teman ya. Jadi kita menginformasikan atau mempublik website kita itu dengan mengenskript ya, mengenskript server asal kita, karena kita itu misalkan nih ada user mengunjungi website kita. Nah, si website kita itu mengambil datanya itu tidak langsung ke database website kita ya, melainkan melalui perantara Cloudflare itu sendiri dulu. Nanti Cloudflare akan mengambil data ke server, jadi seolah-olah yang dipublik itu bukan server kita ya, melainkan dari server Cloudflare ini. Itu yang namanya terenkrip. Jadi tentunya akan lebih aman ya dari serangan-serangan hacker seperti DDoS dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Di sini setelah teman-teman masuk ke dashboard Cloudflare teman-teman, silahkan di sini teman-teman tambahkan baru untuk nama domainnya ya. Lalu di sini di bagian enter and exiting domain, teman-teman silahkan masukkan nama domain yang tadi ya.
yang ingin kita custom atau kita hubungkan ke Blogger. Oke, kita paste ya, seperti ini format penulisannya, tidak diawali dengan www ya, langsung saja ketikkan nama domain dan .com seperti ini. Lalu di bagian sini yang mesti teman-teman perhatikan itu yang di bagian manual ini ya teman-teman, silakan, karena kita menggunakan Blogger jadi kita akan mengubah yang manual enter DNS record ya, karena ada beberapa record yang mesti kita tambahkan dan salah satunya yang ini ya, yang CNAME ini. Oke, kita pilih yang manual enter DNS record. Oke, lalu kita pilih continue ya. Nah, di bagian sini silahkan teman-teman tentukan ya, apakah teman-teman ingin berlangganan Cloudflare atau tidak ya, karena di sini saya lebih suka yang gratis ya. Kita skip saja untuk yang ini ya, kita scroll ke bawah, ada yang versi gratis ya, jadi teman-teman tidak usah membayar ya menggunakan fitur ini. Namun namanya gratis, di sini hanya beberapa fitur yang teman-teman akan dapatkan ya di sini. Namun menurut saya fitur yang gratis juga sudah lumayan ya. Oke, kita pilih yang gratis saja. Lalu di sini continue. Nah, setelah ini kita akan diarahkan ke settingan manual entry untuk menambahkan record DNS ya, yang tadi saya katakan. Kita scroll ke bawah. Di sini teman-teman, yang pertama silahkan tambahkan record. Di sini kita add record. Lalu di bagian tipe silahkan teman-teman pilih yang namanya CNAME ya, seperti yang diinstruksikan oleh blogernya di sini. Di sini menginstruksikan yaitu menambahkan CNAME dengan namanya www. Oke, kita tambahkan CNAME dengan namanya www seperti ini, dan targetnya itu di sini tujuannya itu GHS seperti ini. Kita balik lagi, di sini targetnya seperti ini. Dan untuk Blogger ya teman-teman, di sini tidak bisa menggunakan proxy ya teman-teman. Di bagian proxy-nya silahkan nonaktifkan ya, karena kebijakan dari Blogger, mereka tidak ingin menginskrip atau menyembunyikan server aslinya. Jadi ini sudah kebijakan dari Google. Jika menggunakan Cloudflare, teman-teman jangan mengaktifkan bagian proxy-nya ya. Lalu kita pilih save. Nah, record yang pertama teman-teman sudah berhasil menambahkan atau membuatnya ya. Lalu kita akan tambahkan lagi record yang selanjutnya di sini, dan ya di sini ada keterangan dan kita tambahkan lagi record yang pertama dengan nama ini. Kita tambahkan record lagi namanya CNAME juga ya, sama. Lalu targetnya itu kita lihat lagi di bagian blogernya. Sini targetnya atau tujuannya ke sini. Oke, lalu kita pastikan di sini, dan jangan lupa juga di bagian proxy-nya disable ya atau nonaktif. Ininya biarkan saja default seperti ini. Kita save lagi. Nah, dan perubahan DNS record yang disarankan oleh Google di sini sudah kita tambahkan recordnya di sini. Nah, dan ada lagi record lainnya ya, record yang belum kita tambahkan untuk record A-nya ya. Jadi ada 4 record A yang teman-teman mesti tambahkan di Cloudflare. Dan untuk menambahkannya kita cari dulu ya record A-nya itu apa saja. Kita lihat, kita cari dulu referensi untuk record A-nya seperti ini ya. Dari Google-nya langsung dia mengasih tutorialnya di sini. Untuk mengalihkannya di sini teman-teman, record A-nya, DNS A-nya di sini ada 1 2 3 4 ya. Di sini teman-teman tambahkan satu persatu semuanya, kita salin ya. Kita pergi lagi ke DNS, di sini add record.
pilihnya tipenya A ya, seperti tadi. Di bagian name require-nya di sini teman-teman ketikkan saja @ ya, itu tandanya @ itu root atau intinya ya, atau mengetikkan sama dengan mengetikkan nama domain kita ya. Lalu IP address-nya yang tadi ya kita pastikan, dan proxy-nya jangan lupa disable juga, oke. Lalu kita save. Silahkan teman-teman lakukan seterusnya ya, semuanya ini inputkan ya dengan cara yang barusan. Recordnya sama, yaitu record A. Kita ini add, lalu kita save. Oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi yang kedua recordnya, yang ketiga ya. Di sini kita tambahkan tipenya A juga, sama ya semuanya. Sini jangan lupa proxy-nya. Dan terakhir kita tambahkan lagi yang ini, recordnya A juga, proxy-nya disable juga. Lalu kita save. Nah, oke teman-teman, di sini untuk setup Blogger ke Cloudflare dengan custom domain, di sini recordnya itu cukup hanya segini ya. Jadi yang pertama ada CNAME dengan seperti ini ya, dan yang kedua CNAME lagi yang kita dapatkan dari sini. Lalu kita tambahkan template untuk tipe record A-nya atau proxy servernya ya, server Bloggernya yang kita dapatkan dari sumber Google-nya langsung. Oke, semuanya jika teman-teman sudah menambahkan seperti saya, langkah selanjutnya silahkan klik continue lalu untuk mengaktifkannya. Nah, di bagian sini change your name server. Oke, di sini Cloudflare menginstruksikan kepada kita untuk mengubah name servernya ke diarahkan name server domain ini diarahkan ke server Cloudflare ya. Jadi di sini silakan scroll ke bawah. Nah, ini adalah list name server atau miliknya Cloudflare. Jadi silakan teman-teman salin di sini NS yang pertama. Lalu di sini teman-teman login ke akun provider. Nah, di akun providernya silahkan teman-teman ganti ya name servernya itu ke yang barusan. Oke, manage name server. Nah, di sini masih default ya name server saya. Kita ubah aja menjadi custom karena kita akan menggunakan name server dari Cloudflare. Oke, paste. Ini name server yang pertama dan name server yang keduanya juga kita masukkan ya, jangan lupa. Di sini seperti ini ya. Oke, setelah ini teman-teman jangan lupa untuk change atau menyimpannya. Kita tunggu. Nah, sudah berhasil ya, change save successful. Jadi kita sudah mengubah name server yang awalnya default ke name server Cloudflare. Nah, untuk proses propagasi atau masa perpindahan name server dari server sebelumnya ke server yang baru itu memakan beberapa waktu ya, atau beberapa saat. Dan normalnya itu untuk perubahan update seluruh ya, perpindahan name server itu biasanya estimasinya 1x24 jam. Namun biasanya itu tidak sampai ya. Biasanya ada beberapa menit juga sudah berubah ya untuk name servernya. Jadi itu tergantung dari provider teman-teman masing-masing. Nah, di sini untuk Exhibit, untuk provider Exhibit di sini lumayan nggak lama ya. Kita tunggu dulu. Setelah menunggu, sambil menunggu di sini teman-teman balik lagi ke Cloudflare karena kita sudah melakukan change atau perubahan name servernya dan mengarahkan ke Cloudflare. Jadi kita selanjutnya lanjut saja scroll ke bawah, klik continue. Nah, seperti ini. Itu tandanya teman-teman sudah sampai saat ini sudah berhasil untuk setup Cloudflare-nya. Lalu selanjutnya di sini teman-teman seperti yang tadi, untuk menunggu name server ini di sini keterangannya pending name server update. Jadi karena kita baru mengubah name servernya, jadi di sini statusnya masih pending. Kita tunggu beberapa saat sampai name servernya di sini itu sudah update ya. Karena mungkin ini akan agak lama, kita pause dulu ya.
Oke teman-teman, kita lanjut ya. Setelah kita pause beberapa saat ya, seperti yang tadi saya katakan, 1 kali 24 jam itu untuk menunggu proses migrasi server itu secara maksimal ya. Jadi di sini tidak sampai 1 kali 24 jam ya, hanya beberapa menit ya, seperti yang tadi saya katakan. Di sini boleh lihat ya teman-teman, untuk domain saya ini statusnya sudah aktif ya. Nah setelah ini jika teman-teman sudah aktif ya seperti ini, langkah selanjutnya silahkan teman-teman pergi ke Blogger ya. Nah setelah ini teman-teman tinggal klik saja simpan ya, tunggu prosesnya. Nah dan setelah diperbaharui, nah setelah ini itu sudah berhasil ya teman-teman, sudah berhasil mengcustom nama domain blog teman-teman atau blogger teman-teman yang awalnya petani.blogspot.com ya, subdomain kita custom menjadi www.modebeautiful.com ya. Nah setelah ini tidak cukup ya sampai di sini teman-teman, yang harus lakukan di sini kita akan klaim atau kita akan aktifkan fitur SSL atau sertifikatnya, supaya nanti domain kita itu tidak seperti ini ya. Jadi tidak, nah seperti ini, jadi ada not secure ya. Untuk mengubahnya supaya ini menjadi secure, di sini teman-teman pergi lagi ke bagian Cloudflare ya. Nah setelah masuk di sini silakan teman-teman di bagian SSL dan atau TLS silakan pilih. Lalu di sini teman-teman di bagian add sertifikat, teman-teman lihat apakah sudah ada atau belum. Di sini sudah ada. Nah, jika sudah ada di sini skip saja ya untuk add sertifikat. Lalu kita pergi lagi ke bagian client sertifikat. Di sini teman-teman untuk membuat sertifikatnya silahkan teman-teman klik di bagian create sertifikat. Lalu di sini generate private key ya, CSR with Cloudflare ya. Di sini teman-teman silahkan biarkan saja default seperti ini. Pilih yang ini, lalu di bagian di sini sertifikat validity atau sertifikatnya itu valid berapa tahun ya. Di sini kita pilih yang 15 tahun yang paling lama saja. Jadi ini sertifikatnya berlaku selama 15 tahun ya. Dan ini gratis ya teman-teman. Oke, kita pilih create. Setelah ini sudah berhasil ya, kita klik OK. Nah, untuk pembuatan client sertifikat sudah berhasil, dan selanjutnya kita juga di sini origin servernya juga kita buat. Sertifikatnya di sini teman-teman klik di create sertifikat. Di sini pilih RSA ya. Di sini biarkan saja seperti ini, dan di sini sertifikat validate pilih yang paling lama saja ya. Create. Nah, dan di sini sudah berhasil, teman-teman jangan lupa klik OK. Nah, maka domain teman-teman sudah bisa diakses melalui HTTPS. Nah, di sini kita coba cek ya, apakah sudah berhasil, sertifikatnya terinstall atau belum. Biasanya ada beberapa saat atau waktu ya untuk supaya sertifikat ini sudah aktif gitu ya. Jadi seperti tadi, seperti proses migrasi server ada beberapa saat untuk update ya. Jadi tidak langsung, kita harus menunggu lagi beberapa saat ya. Sambil menunggu di sini tadi kita ada yang kelewat di bagian Blogger ya. Di settingan domainnya di sini kita di bagian alihkan domain ini kita centang yang ininya ya, supaya tujuannya itu ketika user mengunjungi alamat URL ini, maka otomatis diredirect ke URL yang baru yang kita custom yang ini ya. Kita coba tes ya. Nah, seperti ini ya, diarahkan ke domain yang baru. Oke, itu sudah berhasil untuk proses customnya. Dan jangan lupa juga, karena kita tadi sudah mengaktifkan SSL ya, kita juga aktifkan juga redirect HTTP ke HTTPS-nya. Di sini teman-teman silahkan klik ketersediaan HTTPS, kita pilih. Nah, dan di sini juga pengalihannya aktifkan juga ya. Setelah ini sudah berhasil ya teman-teman, websitenya ini sudah bisa diakses
melalui domain yang kita custom ya, yang awalnya itu domainnya yang ini ya sudah bisa diakses melalui ini, dan otomatis ketika user mengunjungi domain yang sub blogspot ini akan diarahkan ke domain yang kita custom barusan yang baru. Oke, kita tes ya apakah sudah berhasil atau belum proses SSL-nya. Kita reload ya. Oke. Nah, ini yang blog awalnya masih belum ya. Di sini proses SSL-nya ini masih proses generate dari Cloudflare-nya. Teman-teman silahkan saja tunggu ya. Oke, kita tunggu ya. Nah, oke teman-teman, setelah menunggu beberapa menit ya untuk update SSL atau sertifikatnya, dan ini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi nampak seperti ini ya, https www domain kita ya, seperti itu. Jadi ketika user mengunjungi blog kita di Blogger, di sini otomatis di redirect ke domain custom kita, dan ini sudah berhasil ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil menghubungkan antara domain kita dengan Blogger melalui pihak ketiga yang bernama Cloudflare ya, dan kita mendapatkan sertifikat SSL gratis ya. Jika teman-teman tidak menggunakan Cloudflare untuk domain Blogger, untuk mengaktifkan SSL-nya itu teman-teman harus langganan lagi yang namanya sertifikat SSL ya, dan itu harganya lumayan ya. Nah, ini adalah cara efisien bagi teman-teman yang ingin mendapatkan SSL gratis, yaitu dengan menggunakan Cloudflare. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.